Shalom, selamat siang semuanya. Sampai bertemu kembali kita dalam ibadah siang hari ini saudaraku. Sungguh satu sukacita kalau kembali bisa bertemu, bisa berkumpul di dalam setiap ibadah, setiap pelayanan. Mari kita satukan hati kita siang hari ini untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau yang terus menuntun kami, menolong kami ya Bapa. Engkau yang terus memberkati hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau siang hari ini kami boleh ada di hadapan-Mu, kami boleh mengambil waktu untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, biarkan Roh-Mu saja yang berkuasa di tengah-tengah kami. Engkau memberkati Bapa penyampaian firman-Mu siang hari ini. Kau mengurapi hamba-Mu Bapa, tuntun dengan kuasa-Mu. Biarkan hikmat marifat-Mu turun untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati siapapun yang bergabung untuk mendengarkan firman-Mu saat ini ya Bapa. Bahkan siapapun yang akan mendengarkan Tuhan, biarkan urapan-Mu berkuasa. Sehingga setiap kata kalimat bisa menjadi berkat berasal daripada-Mu. Biarkan apa yang daripada-Mu itu yang boleh keluar. Semua yang sia-sia, yang tidak berguna dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Persiapkan setiap jemaat-Mu, kuduskan setiap hati, terangi setiap hati. Kami mau siapkan hati kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam semuanya saudaraku. Ya bersyukur ya kita bisa kembali bertemu saudaraku. Siang hari ini juga kalau kita kembali mendengarkan firman saudaraku, saya percaya itulah kekuatan setiap anak-anak Tuhan. Ketika kita menjalani hidup ini saudaraku, banyak yang terjadi. Seringkali juga kita tidak mengerti, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kenapa ini semuanya terjadi. Saudaraku, kemampuan kita terbatas. Keadaan kita terbatas, pikiran kita pun terbatas. Tetapi Tuhan kita yang tidak terbatas itu begitu mengasihi kita. Sehingga kalau kita mau memberikan waktu untuk kita membuka hati, untuk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, untuk kita mau merendahkan hati kita menerima apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan selalu mau menolong kita. Karena ada firman-Nya katakan sepanjang hari Dia kedangkan tangannya kepada setiap anak-anaknya. Jadi saudaraku, saya terlalu percaya buat orang yang berharap, buat orang yang mau menerima, buat orang yang mau mendengar, Tuhan tidak akan pernah berhenti menolong, Tuhan tidak akan pernah berhenti memberikan pengertian bagi hidup kita. Ya mari saudaraku, siang hari ini kita mau kembali buka firman kita ya. Siang hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang 1b sampai 16. Filipi 3 ayat 1b sampai 16, judulnya kebenaran yang sejati. Ya mungkin saudaraku firman ini juga sudah sering kita dengar ya, tetapi hari ini firman ini digerakkan untuk disampaikan, dan saya juga terberkati sekali ketika membaca firman ini karena ada satu kekuatan saudaraku ya. Kalau bicara kebenaran, banyak kebenaran saudaraku. Kebenaran menurut ukuran dunia, kebenaran menurut pengalaman, ada kebenaran-kebenaran yang muncul gitu. Tetapi hari ini bicara kebenaran sejati. Berarti yang benar-benar, yang ya saya percaya satu kebenaran yang akan benar-benar menuntun kita kepada satu kehidupan yang lebih baik. Ya karena ketika kita melihat segala sesuatu, kebenaran itu dipandang menurut pandangan kita saudaraku. Apakah itu benar-benar bisa mengubah, apakah itu benar-benar bisa membuat lebih baik, kita tidak pernah tahu. Kita akan tahu nanti pada endingnya. Ketika kita akhirnya menjalani itu, padanya kita baru bisa lihat, oh ternyata benar, ini benar. Oh ternyata ini salah. Ya makanya setiap satu kejadian kan orang bilang, ternyata aku salah ya, selama ini aku pikir, ya selama ini aku merasa ternyata aku salah. Jadi pikiran kita bisa salah, perasaan kita bisa salah. Tapi ada satu kebenaran yang sejati saudaraku. Kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Itu kebenaran yang membawa kepada kehidupan yang tidak pernah salah. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama saudaraku ya. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Ya benar saudaraku ya, dari ayat yang pertama ini saudaraku, di sini Rasul Paulus katakan, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Saya percaya saudaraku ya, kenapa firman Tuhan itu diberitakan, dituliskan, disampaikan, karena Tuhan mau terus mengajar, mendidik. Ya firman ini sudah ditulis ribuan tahun saudaraku ya, mungkin sudah disampaikan juga ribuan kali mungkin ya, tetapi Tuhan selalu menyampaikan itu, Tuhan selalu memperkatakan itu, Tuhan selalu mengeluarkan itu saudaraku, karena di sini memberi kepastian. Ya Tuhan tahu dunia ini mau membelokkan, menyesatkan, dunia ini mau menarik kita dari Tuhan, dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini seringkali membuat kita bimbang, membuat kita ragu, membuat kita tidak percaya. Manusia butuh kepastian saudaraku. Hidup kita butuh kepastian. Nah siang hari ini juga ini yang memberkati hidup saya.
Setiap kita butuh kepastian dalam hidup ini. Nah, karena itu saudaraku, kita mau sama-sama belajar. Kalau saudaraku katakan percaya kepada Tuhan, pastikan hidupmu memang ada di dalam Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Pastikan hidupmu untuk terus mengenal Dia, saudaraku. Dan kalau dibilang mau mengenal Dia, mau percaya, berarti kan memang kita harus membawakan hidup kita terus kepada Dia. Karena kepastian itu akan semakin kuat, semakin teguh ketika kita berjalan bersama-sama. Ketika kita melihat, ya mungkin saudaraku tahu ya, kalau bicara penelitian, eksperimen kah, obat kah, atau apa, itu kan dikerjakan berulang-ulang gitu ya. Sampai pada satu titik mungkin beberapa kali gagal, tetapi pada akhirnya bisa selesai dan bisa didapatkan yang benar. Oh, ternyata caranya seperti ini. Kita pun mengenal Tuhan begitu, saudaraku. Mungkin hari ini kita berjuang untuk baik, ya, tetapi akhirnya hari ini mungkin masih jatuh, masih kalah. Bangkit lagi, besok kita berjalan lagi. Semuanya itu akan diuji. Iman kita diuji, pengharapan kita diuji, kesetiaan kita diuji, ketekunan kita diuji. Semuanya itu diuji, saudaraku. Tetapi saya percaya, buat orang yang terus berharap kepada Tuhan, setiap ujian itu ketika kita ada di dasar yang benar, berdiri di atas satu kebenaran, saudaraku, kebenaran itu akan memerdekakan. Kalau kebenaran itu dari Tuhan, itu menguatkan kita. Sehingga akhirnya di dalam setiap perjalanan, setiap permasalahan, setiap pergumulan, ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita mendapatkan satu kepastian, mendapatkan satu jawaban gitu. Jadi siang hari ini yang pertama, saudaraku, kenapa Tuhan terus mencari kita berbicara? Karena Tuhan memberikan kepastian. Tuhan tahu kita perlu diteguhkan, kita perlu dikuatkan. Kalau Tuhan mencari kita, saudaraku, berarti kita pun harus berjuang mencari Tuhan. Harus sama. Ya, hubungan itu seperti Tuhan menggambarkan hubungan jemaat dengan tuannya seperti hubungan suami dan istri. Ya, dua menjadi satu. Ketika mereka dua menjadi satu, mereka bisa sehati, sepikir, sejiwa, sejalan. Itulah gambarannya. Ya, saya percaya kenapa Tuhan menciptakan keluarga di dunia ini. Sebenarnya itulah gambaran keluarga di dalam Tuhan secara roh juga. Ketika hati kita terus mencari Tuhan, mau bersatu dengan Dia, mau bersekutu dengan Dia, dan Tuhan juga mau berjumpa dengan kita, persekutuan itulah yang akan memberikan kepastian dalam hidup kita, menjadi satu kekuatan. Jadi, saudaraku, usahakan terus belajar, terus beribadah, terus berdoa, sampai kepastian itu semakin teguh. Karena kita butuh satu kekuatan untuk kita tetap maju. Di sini dikatakan ya, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, saudaraku, di sini dikatakan hati-hati. Ya, saya juga merenungkan ya, memang hidup ini tidak gampang, saudaraku ya. Seperti tadi di awal saya katakan, dunia ini selalu mau menarik kita jauh dari Tuhan. Di sini dikatakan jangan menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, tetapi kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Roh itu diberikan kepada setiap orang yang percaya sebagai materai, sebagai tanda. Roh itu yang menuntun kita. Firman Tuhan katakan Roh Kudus itu roh penolong yang menuntun saudaraku dan saya. Menuntun kita untuk percaya kepada Tuhan, menuntun kita untuk masuk dalam kebenaran. Firman Tuhan juga katakan Roh itu membawa kita masuk di dalam seluruh kebenaran. Bahkan ada satu bagian firman Tuhan di Roma 8, ayat itu terus saya ingat ya. Ketika kita tidak bisa berdoa, bahkan Roh itu yang berkata-kata kepada Bapa, menyampaikan isi hati kita kepada Bapa. Saudaraku, betapa Tuhan kita luar biasa. Dia memberikan bagian rohnya buat saudaraku dan saya. Roh itu ditaruh di dalam hidup kita, saudaraku. Roh itu diberikan kepada kita untuk menuntun kita. Nah, kita yang perlu berhati-hati supaya kita mendengarkan apa kata Roh Kudus, bukan apa kata daging. Ya, saudaraku, itu belajar. Saya pun belajar, saudaraku. Hidup ini setiap hari belajar. Belajar untuk mengikuti. Kenapa kita diajar untuk taat, untuk tekun, untuk setia? Karena mengikuti Roh Kudus tidak gampang. Suaranya lembut. Ya, firman Tuhan katakan dia lembut dan manis gitu ya. Tarikan dunia ini lebih keras, saudaraku. Dan sering kali jalan yang dari Tuhan belum tentu kelihatan. Makanya di sini dibilang hati-hati terhadap anjing. Ya, anjing itu digambarkan binatang yang najis, saudaraku. Dan itu selalu menggonggong, menggertak gitu ya. Dan saya rasa sifat iblis yang pertama memang begitu. Ngomong, intimidasi. Itu yang pertama, saudaraku. Ngomong terus. Dan selama saya juga bertobat, belajar mengenal Tuhan, dia selalu berbicara itu juga tepat.
Pada saat sakit, contohnya tiba-tiba kita dengar lagi orang ngomong, wah iya kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Ya seperti itu saudaraku, mungkin ada masalah rumah tangga, eh, suami kita begini, ada yang ngomong, wah jangan-jangan suami kamu begini, begini. Nah itu saudaraku, anjing sifatnya najis dan menggonggong. Iblis begitu, menggertak. Dia menggertak. Jadi kita juga harus hati-hati, harus peka. Pikiran kita ini seringkali ditarik, ya, ditarik saudaraku. Ya tipe-tipe orang beda-beda ya. Kalau saya cenderung introvert dulu, jadi cenderung pemikir, dan itu benar, main di pikiran gitu, berkata-kata di sini. Kita udah mau lepasin tapi dia masuk lagi ngomong. Makanya kita perlu hati-hati. Mau ditaruh kemana pikiran kita ini? Mau ditaruh kemana keadaan kita ini? Kalau kita mau bawa tujukan kepada dunia, kita akan terbawa kepada dunia ini. Tetapi kalau kita mau menyerah kepada Tuhan, ya tidak segampang mungkin membalikan tangan, saudaraku, bicara perjuangan. Tetapi Tuhan mau tolong, karena kan di sini, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Jadi bagaimana supaya kepastian itu menjadi milik kita, saudaraku? Belajar untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus, belajar untuk peka kepada Roh Kudus, belajar untuk tunduk. Bagaimana supaya bisa belajar? Hati-hati dengan hidup kita. Hati-hati saudaraku. Kalau dikatakan di sini pertama anjing-anjing, hati-hati dengan omongan-omongan, hati-hati. Iblis mengintimidasi. Kita perlu tanamkan di hati saudaraku. Ada satu ayat firman Tuhan saudaraku ya, di Yeremia 29 ayat 11 ya, mungkin itu ayat yang hampir semua orang tahu. Ya firman Tuhan katakan apa? Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang membawa masa depan yang penuh harapan. Ya, saya pun terus belajar saudaraku. Ketika diperhadapkan pada satu keadaan kondisi mengikuti Tuhan, tetapi keadaan tidak baik, tanamkan di hati gitu. Tuhan, aku percaya. Tuhan tidak mau mencelakakan aku. Tuhan mau bawa masa depan yang penuh harapan. Tetapi kan ini sedang berjalan. Kita belum lihat. Rancangan itu ketahuannya kapan saudaraku? Endingnya. Awalnya belum kelihatan saudaraku. Awalnya kita nggak tahu. Apakah ini nanti membawa sejahtera atau tidak. Hari ini mungkin yang kita rasakan sulit. Hari ini yang kita rasakan berat, sepertinya jauh. Ya kadang-kadang pun kita diperhadapkan saudaraku ya. Aku sudah mengerjakan seperti apa yang Tuhan mau. Apakah kuasa Tuhan kalah dengan dunia ini? Saya percaya kuasa Tuhan tidak mungkin kalah saudaraku. Tuhan tidak mungkin kalah. Tuhan tidak mungkin kalah. Kuasanya itu ya dan amin. Namanya berkuasa. Tetapi ada satu, ya ini rancangan Tuhan ini. Rancangan ini kan kita nggak pernah tahu saudaraku. Apa sih maksud Tuhan? Apa sih rencana Tuhan? Hari ini kita nggak lihat saudaraku. Ketidaktahuan kita, ketidakmengertian kita dengan rancangan Tuhan, itulah yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Ketika kita melihat aku sudah berjuang, aku sudah kok sepertinya belum seperti apa yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Yang menjadi satu pertanyaan mungkin hari ini. Apakah yang kita harapkan itu? Apakah yang kita rencanakan itu? Apakah itu juga yang Tuhan harapkan dalam hidup kita? Apakah itu juga yang Tuhan rancangkan atas hidup kita? Karena kalau itu berlawanan saudaraku, sudah pasti yang terbaik rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Dan sudah pasti yang dikalahkan rancangan kita, yang harus jadi rancangan Tuhan. Karena itu yang terbaik. Di Roma 12 katakan, persembahkanlah tubuhmu, supaya kamu mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna dari Tuhan. Jadi Tuhan memberikan ada yang baik, yang berkenan, tapi ada yang lebih, yang sempurna. Dan saya percaya sebenarnya Tuhan mau mengerjakan yang sempurna di dalam setiap anak-anaknya. Apa yang dia rancangkan itu yang terbaik, itu yang sempurna. Bagian kita saudaraku, kita menerima, bagian kita untuk merendah, bagian kita untuk menyerah. Gitu supaya itu bisa jalan, bisa terjadi atas hidup kita. Nah, jadi siang hari ini juga saudaraku, kenapa memang dikatakan hati-hati? Itu memang tidak gampang. Saya sendiri bisa dikatakan tahun 99 yang benar-benar juga mau menyerah, buka hati, bertobat, mengambil keputusan, dan sudah mungkin 21 tahun saudaraku, sampai hari ini pun saya terus belajar. Belajar bagaimana mengenal Tuhan, percaya dan masuk dalam rancangannya. Itu bukan soal yang gampang saudaraku, tetapi satu yang saya lihat sampai hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah berhenti memanggil. Tuhan tidak pernah berhenti menolong. Tuhan tidak pernah berhenti menuntun. Bahkan sekalipun Tuhan mendidik, katakanlah menghajar, Tuhan menegur saudaraku, itu pun karena dia mengasihi. Justru karena dia mau yang terbaik, dia mau yang sempurna. Jadi pagi hari ini, siang hari ini juga saudaraku ya, saya mau mengajak kita semuanya gitu ya, bahwa kita harus punya satu kepastian. Pastikan hidupmu memilih Tuhan. Pastikan hidupmu percaya kepada Tuhan. Pastikan dulu. Dan kalau saudaraku pastikan aku mau bersama dengan Tuhan,
Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan hari ini, satu kepastian Tuhan berikan, dia berikan rohnya buat saudaraku dan saya. Karena itu kita harus hati-hati saudaraku. Karena roh itu tidak kelihatan. Roh itu lembut, roh itu manis. Roh itu berlawanan dengan dunia ini. Seringkali juga mungkin berlawanan dengan keinginan kita. Jadi di saat kita tidak tunduk kepada Tuhan, di saat kita mengikuti kemauan kita bisa kehilangan arah. Kita bisa kehilangan pendengaran, kita bisa kehilangan hikmat, kita bisa kehilangan kekuatan, sehingga kita tidak lagi bersama dengan roh itu, walaupun sepertinya kita masih berdoa, sepertinya mungkin masih baca Alkitab. Karena ketundukan ini sangat penting. Firman Tuhan bilang, kuasalah dirimu, rendahkanlah hatimu. Jadi posisikan itu memang tundukkan, rendahkan ke Tuhan itu saudaraku ya. Kalau hari ini rasanya kita mau berontak, marah, saudaraku bilang, Tuhan tolong saya. Aku nggak ngerti Tuhan, tolong gitu ya. Supaya apa saudaraku ya? Supaya roh itu tetap bisa menuntun kita. Dan di sini hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Saudaraku, kenapa dikatakan jahat? Kenapa dikatakan jahat? Karena tidak menuntun kepada Tuhan. Ya, kalau orang baik, dia menuntun kepada yang baik untuk selamat. Tetapi yang jahat itu seringkali tujuannya menghancurkan. Kadang-kadang orang tidak sadar dia sudah menjadi jahat. Kenapa? Karena jalan yang dibawa, yang diikuti, jalan yang disarankan itu tidak membawa kepada keselamatan. Itu membawa kepada kebinasaan. Jadi kita kadang nggak bisa lihat pakai kasat mata kita, oh ini jahat. Nggak bisa saudaraku. Bahkan seringkali terbalik. Seringkali yang kelihatannya baik malah itu menuju kebinasaan. Dan seringkali yang menurut kita tidak baik, yang menurut kita jahat, yang menurut kita keras, itu menuju kepada kebaikan. Jadi kalau dibilang pekerja-pekerja yang jahat saudaraku, kita nggak bisa ukur dari luarnya juga. Oh dia ngomongnya kasar, oh dia nggak mengerti aku, oh dia nggak peduli. Saudaraku jangan salah. Bicara pekerja yang jahat tunduk kepada Tuhannya. Dia mengikuti tuannya dan dia melakukan sesuai dengan tuannya untuk jadi seperti apa yang tuannya mau. Itu pekerja yang baik ya. Tapi kalau pekerja yang jahat, dia tidak mengikuti petunjuk tuannya, dia mengambil keuntungan buat dirinya atau dia mengikuti kemauannya. Nah, kalau dikatakan hati-hati terhadap pekerja yang jahat, dari mana kita tahu, saudaraku? Mata kita seringkali melihat dia baik kok. Ya, sarannya baik, caranya baik, tetapi endingnya kita tidak tahu, saudaraku. Ya, yang dari Tuhan membawa kepada keselamatan. Jadi jangan, dunia ini cenderung menipu, saudaraku. Saya sudah merasakan, cenderung menipu. Makanya hati-hati. Hati-hati buat yang terlalu banyak ngomong, hati-hati. Hati-hati pekerja-pekerja yang jahat. Dan yang terakhir di sini, penyunat-penyunat yang palsu. Penyunat ya, kalau disunatkan nggak boleh ini, nggak boleh itu, berarti juga sama seperti mengajarkan yang baik, tapi itu palsu. Karena yang dari Tuhan, kalau itu betul dari Tuhan, kamu disunat, kamu akan dikuduskan, kamu akan diputuskan. Karena sunat yang dari Tuhan, sunatlah hatimu dari yang jahat. Berarti disunat dari yang tidak baik, diputuskan. Ya saudaraku, yang dari Tuhan itu benar-benar membawa kepada kebenaran, kekudusan. Tetapi ada juga orang tidak makan, ada juga orang juga melakukan yang baik ya, orang berpuasa apalah, tetapi bukan tujuannya untuk yang ke Tuhan. Jadi dari ayat 2 ini sebenarnya ini yang menurut saya juga tidak gampang untuk kita bisa mengikuti ini. Makanya dibilang hati-hati. Hati-hati. Kalau Tuhan sudah katakan hati-hati, berarti itu bisa menipu kita. Sepertinya itu baik, tapi bukan. Karena di ayat 3 katakan, kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Jadi kembali lagi kan saudaraku, itu dia. Tuntunan Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita. Karena hanya dengan roh itu membawa kita kepada keselamatan. Dan di sini tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ayat 4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudaraku, untuk melakukan kebenaran pada saat itu, Paulus bisa dikatakan sempurna. Dia punya banyak kelebihan. Ya, di sini kan dikatakan dia disunat sesuai dengan firman, hari ke-8 sama seperti ya sesuai dengan firman Tuhan dari bangsa Israel, suku Benyamin. Ya berarti kan dia melakukan tepat sama seperti yang dikatakan di dalam hukum Taurat, mengikuti petunjuk itu. Tetapi di sini kan kegiatannya aja aku penganiaya jemaat.
Tetapi di sini perhatikan ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi saudaraku, kadang-kadang mungkin secara dunianya kelihatannya baik, punya banyak keuntungan, punya banyak kelebihan, punya banyak perbuatan. Tapi itu masih perbuatan baik dunianya, saudaraku. Masih secara dunianya. Pertanyaannya, apakah yang kita kerjakan itu membawa kita kepada keselamatan, membawa kita kepada Yesus atau tidak? Itu. Karena tujuan hidup ini kan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Jalan kebenaran di dalam Yesus. Apakah yang kita kerjakan hari ini membawa kita kepada Yesus atau tidak? Hati-hati saudaraku ya, teori-teori dunia ini tidak, kadang-kadang teori yang kita percayain pun kalau tidak sepenuhnya kita dituntut Tuhan, belum tentu bisa membawa. Ya karena ada orang dia berdoa, belum tentu percaya. Ada orang dia mengerjakan, oh yang penting aku begini. Ya semuanya itu belum tentu saudaraku, tetapi yang saya dapatkan hari ini, kenapa Paulus mengatakan segala sesuatu kuanggap rugi, kuanggap sampah supaya dia bisa mengenal Kristus, dia dapatkan bahwa bukan semua hukum itu, bukan semua peraturan itu, bukan apa yang dia kerjakan, tapi satu, Tuhan Yesus. Hanya di dalam Yesus keselamatan, hanya di dalam Yesus kebenaran, hanya Yesus. Apa kata Yesus? Itu yang dia tahu. Makanya kalau dia endingnya nanti bagaimana akhirnya dia melepaskan apa yang dia pegang pertama, segala hukum, segala peraturan, segala semuanya secara lahiriahnya dia letakkan. Dan sekarang dia mau rendahkan hatinya, dia belajar mengikuti apa kata Tuhan. Nah saudaraku, bukan berarti itu semuanya juga tidak benar, itu satu kebenaran juga saudaraku. Tetapi jangan salah, seperti tadi saya katakan di awal saudaraku ya, yang utama itu kan kebenaran di dalam Yesusnya, kebenaran yang sejati. Bukan berarti itu juga, contohnya saudaraku, kok aku berdoa dalam nama Yesus, begitu kan, kok tidak sembuh, kok ini saudaraku, apakah seperti tadi saya bilang, apakah nama itu tidak ada kuasanya? Ada kuasanya, tetapi ada satu yang perlu kita renungkan, rancangan Tuhan, maksud Tuhan, tujuan Tuhan, itu saudaraku. Dan siapa yang bisa menyelami jalan Tuhan? Siapa yang bisa menyelami rencana Tuhan? Siapa yang tahu? Manusia nggak tahu saudaraku. Firman Tuhan katakan, seperti langit dan bumi, rancanganmu dengan rancanganku, kata Tuhan. Jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku. Itu yang akhirnya disadari Paulus bahwa kedaulatan Tuhan itu penuh. Kehendak Tuhan itu penuh. Kesempurnaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan. Kalau Tuhan katakan hari ini A yang ada. Kalau Tuhan katakan hari ini B lah. Nah, kita sebagai orang percaya itu yang perlu kita kejar. Apa yang Tuhan mau dalam hidupku? Hari ini, saat ini. Ketika kita diperhadapkan, Tuhan mau apa? Ya, kalau mungkin teori kita bisa berdoa, oh aku percaya, aku mengimani. Bisa, juga bisa saudaraku. Tetapi apakah hari ini itu yang Tuhan mau? Itu saudaraku. Ya, sekarang saya percaya kalau dalam nama Tuhan Yesus bisa langsung sembuh, mungkin tidak ada satu orang pun yang sakit. Tetapi kan memang bukan itu. Bukan itu. Tuhan punya rencana. Jadi itu saudaraku yang perlu kita pelajari hari ini. Jadi makanya Paulus katakan, segala sesuatu kuanggap rugi, dan kuanggap sampah supaya dia bisa mengenal Tuhan. Karena itu yang harus dia kejar. Dan di sini dikatakan juga ya, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada supaya aku memperoleh Kristus. Jadi bukan lagi ilmunya, bukan lagi hukumnya, bukan lagi aku puasa, oh aku rajin berdoa, aku rajin baca Alkitab, oh aku sudah melayani, bukan itu saudaraku. Tetapi yang dia tahu, yang harus dia kerjakan bagaimana Yesus ada di dalam hidupku. Bagaimana aku ada bersama dengan Tuhan Yesus kan. Di sini dikatakan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Ya, jadi yang mau dia cari Yesus, yang mau dia kejar Yesus. Karena ketika kita bersama Yesus, itulah jawaban dalam hidup kita, itulah kebenaran, itulah kehidupan. Ketika kita ada bersama Tuhan Yesus, kenapa ada doa Bapa kami? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saat ini pun walaupun kita ada di dunia ini saudaraku, kita masih di bumi, tetapi secara roh kita bersama Tuhan, kemuliaan itu sudah ada. Dan apa yang terjadi di sini, sebenarnya itulah yang juga sedang Tuhan kerjakan dari surga. Jadi walaupun letaknya di bumi, berjalannya sama. Kenapa? Rohnya sudah menyatu dengan kita. Itu yang Paulus mengerti dan itu yang Paulus kerjakan. Makanya dunia ini sudah tidak ada artinya buat dia. Bukan lagi, oh aku harus berhasil, oh aku harus jadi pemimpin. Bukan itu lagi saudaraku. Bukan itu lagi. Saya banyak merenungkan ya saudaraku. Kalau memang bicara lahiriah saudaraku, banyak orang akan mengatakan Tuhan tidak adil. Tetapi kalau bicara rencana Tuhan, kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan, kita akan mengerti. Ya,
Kalau saya menyaksikan beberapa kesaksian ya orang-orang yang bagaimana Tuhan pakai hidup dia, Tuhan ubah. Ya, ada salah satu juga seorang mungkin motivator juga ya, dia seorang anak Tuhan juga saudaraku ya, yang hidup hanya dengan sebonggol ya. Kenapa saya suka saksikan ini? Ya tidak punya tangan, tidak punya kaki saudaraku ya. Saya pikir dia ada anak seorang hamba Tuhan. Ketika dia lahir saudaraku, bisa aja kalau tidak mengerti orang tuanya bilang, kenapa? Aku punya anak seperti ini, aku kan udah melayani Tuhan. Tetapi saya percaya Tuhan punya rencana. Dan hari ini, tanpa tangan, tanpa kaki, dia bisa keliling dunia. Dia bisa hidup dengan luar biasa, dia bisa punya istri, dia bisa punya anak. Akhirnya kuasa Tuhan dinyatakan. Waktu dia lahir, saya percaya itu bukan satu rancangan menurut orang melihat. Pasti mungkin ada yang bilang, oh dia kena kutuk lah, dia inilah. Kita nggak tahu saudaraku. Tetapi ketika dia menerima, karena dalam kesaksian hidupnya dikatakan, dia bersyukur karena punya orang tua yang menerima dia, menerima rancangan Tuhan, menerima saudaraku. Ketika dia menerima rancangan Tuhan itu jadi. Dan saya katakan Tuhan adil. Kalau pada awalnya mungkin dikatakan Tuhan tidak adil, kenapa anakku cacat? Ya, mungkin sebagian orang, oh luar biasa, anakku pintar. Ya, bukan itu saudaraku, oh luar biasa. Kalau Tuhan memang menginginkan rancangan Tuhan dia jadi pemimpin, jadilah. Tetapi ada bagian-bagian yang Tuhan pakai juga rendah. Ada saudaraku. Ya sekarang kalau bagiannya seperti itu, apakah kita katakan Tuhan tidak adil? Tuhan adil saudaraku, karena dia sempurna, dia adil. Tapi yang harus dinyatakan pekerjaannya, rancangannya, itu yang harus kita mengerti. Jadi hari ini juga dalam hidup kita, itu yang harus kita sampai apa artinya yang harus kita kerjakan. Apa yang Tuhan mau gitu ya, supaya benar-benar hidup kita bisa menjadi terang, menjadi berkat. Dan di sini kan Paulus akhirnya berubah, mengubah semuanya. Apa yang dianggap dulu satu keuntungan bahwa dia dilahirkan dari orang Israel asli, disunat, dia melakukan yang terbaik, itu menurut dia sudah melakukan yang sebaik-baiknya. Bukan itu. Bukan itu, tetapi Tuhan Yesuslah yang harus dikejar. Dan di sini dikatakan ayat 9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Disinilah saudaraku ya, ini memberkati saya. Dia mengerti bahwa ada anugerah Tuhan, ada rencana Tuhan, ada pekerjaan Tuhan. Bukan apa yang mau dia kerjakan, tetapi apa yang Tuhan mau kerjakan. Jadi hari ini saudaraku, itu adalah satu kebenaran ya. Ini ayat sangat memberkati saya, itu satu kebenaran bahwa Tuhan punya rencana buat hidup saudaraku dan saya. Dan itu yang harus kita kejar, itu yang harus kita cari. Dan apa yang menjadi rencana Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan hati kita, supaya benar-benar rancangan itu jadi nyata dan Tuhan kelihatan saudaraku. Makanya di sini dikatakan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati. Bukan lagi karena aku sudah melakukan yang baik, bukan karena aku sudah melakukan mentaati, bukan. Tetapi dibalik, justru di sini dikatakan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi satu kebenaran karena dia percaya ada anugerah Tuhan, sehingga dia mengerjakan ini bukan karena mau menunjukkan bahwa aku bisa, aku taat, aku mampu, aku baik, bukan. Aku mengerjakan ini karena ini yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Dan kita mengerjakan itu bukan lagi menjadi satu beban, tetapi itu adalah kerinduan kita juga, karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, mau menjadi berkat, mau menjadi saksi. Dan di sini dikatakan juga, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudaraku lihat ya, Paulus mengerti bahwa Yesus bangkit, Yesus turun sebagai manusia dalam daging, mati disalibkan karena dosa, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit mengalahkan maut, menjadi pemenang, membawa kepada kehidupan. Dan itulah yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap orang percaya. Setiap orang yang percaya Tuhan Yesus sebenarnya dia bisa bangkit. Bahkan dia sudah bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya di sini kan aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Setiap hari kita ini mau dimatikan, saudaraku. Sukacita dimatikan, ya, kesehatan dimatikan. Kita mau dimatikan, kita mau dikalahkan. Dengan tekanan keadaan, situasi, semua mau dikalahkan, mau dicuri dari hidup kita. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, sampai akhirnya kita benar-benar mati, binasa. Itu yang iblis kerjakan. Firman Tuhan katakan dia mencuri, membunuh, membinasakan. Setiap hari kita mau dibikin mati, saudaraku. Makanya kenapa setiap hari
Kita harus berjuang dalam roh bersama dengan Roh Kudus supaya kita bersatu dengan Tuhan seperti firman ini. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kita harus bisa mendapatkan kuasa kebangkitan. Hari ini kita dibikin sedih. Tuhan, aku mau bangkit. Aku mau bangkit dari kesedihan. Hari ini kita lemah. Tuhan, aku mau bangkit dari kelemahan. Hari ini kita jatuh mungkin juga. Bisa aja kita jatuh dalam dosa, kita jatuh kepada keadaan yang tidak baik. Tetapi ada kuasa kebangkitan. Itu yang harus terus kita kerjakan, saudaraku. Supaya benar-benar kita bangkit. Dan itulah satu kepastian dalam hidup kita. Bahwa kita punya Tuhan yang sudah mati dan bangkit buat kita. Dan mau memberikan hidup setiap hari, setiap saat, setiap detik. Kita membutuhkan kebangkitan, kekuatan, kehidupan, keselamatan. Tuhan mau memberikan itu di dalam rohnya. Jadi buat orang yang mau, saya percaya saudaraku, Tuhan mengerjakan itu dengan sempurna. Dan inilah yang Paulus katakan hari ini, memberikan satu kepastian bahwa kebangkitan itu pasti buat saudaraku dan saya. Tetapi kita memang harus mengerjakannya seperti apa yang dikatakan firman hari ini. Harus hati-hati dengan hidup ini. Harus mau dituntun Tuhan, harus mau dituntun Roh Kudus. Karena hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada, saudaraku. Dan di sini, saudaraku ya, Tuhan Paulus katakan, kenapa dia yang kukehendaki, yang kehendaki. Nah ini saudaraku perlu digarisbawahi, yang kukehendaki. Apa yang menjadi kerinduan hatimu, saudaraku? Kalau kau rindu, Tuhan aku mau bangkit. Aku mau bangkit, saudaraku. Berarti sama dengan firman ini. Kita mau bangkit. Itu yang kukehendaki. Nah sekarang kita juga belajar supaya kita bisa mengalami itu, apa yang harus kita lakukan. Nah ini saudaraku ya, ayat-ayat ini juga sangat memberkati. Di sini dikatakan ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudaraku, kita sudah ditangkap Tuhan, ya. Tuhan sudah memiliki kita, Dia sudah berikan rohnya kepada kita. Sekarang kita mau nggak menyerah sama Tuhan? Ya, mau nggak menyerah? Seperti tadi saya katakan, Tuhan menggambarkan hubungan jemaat dengan Tuhan itu seperti hubungan suami istri. Bagaimana orang yang jatuh cinta, bagaimana orang yang saling bersatu, saudaraku, ya saling merindukan, saling mau bersatu seperti itu. Dan di sini dikatakan bagaimana itu menjadi satu kepastian, ada aksi, ada tindakan. Memang posisinya mengejar. Di sini dibilang, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kita kejar, saudaraku, kita kejar. Di dalam Alkitab kita lihat berapa banyak orang yang mengejar. Ada saudaraku perempuan Sirofenisia, saudaraku lihat, dia dikatakan anjing, dia tetap datang. Dan saudaraku lihat, apa yang keluar dari mulut dia, iman dia jadi. Ya, kita kadang-kadang baru bilang, ngapain lu datang? Tumben lu datang. Ya gitu amat sih, harusnya gue disambut dong. Ya udah, gue nggak datang ibadah lagi. Saudaraku, jangan mau, kejar, kejar. Mungkin dunia menghambat, mungkin dunia menghalangi. Emang bisa, emang ada yang mau nerima lu, emang mau, emang Tuhan mengampuni. Saudaraku, Tuhan mau. Tuhan mau membangkitkan, menyelamatkan. Dia sudah mati supaya saudaraku selamat. Jadi hari ini kejar keselamatan itu, kejar Tuhan itu. Kejar saudaraku, karena sesungguhnya kita sudah dimiliki sama Tuhan. Tetapi selama ini kita yang lari, kita yang menjauh. Dan hari ini bagaimana supaya kebenaran itu menjadi milik kita, supaya itu menjadi satu kepastian. Tindakan pertama, bangkit, beraksilah, bertindaklah, kejarlah Tuhan. Kejarlah dengan segala apa yang saudaraku bisa kerjakan, kejarlah dia, saudaraku ya. Dan di sini dibilang, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya. Kita nggak tahu ya, seperti apa pengejaran itu, tapi kejarlah dia, saudaraku ya. Bangkitkan imanmu hari ini, kejar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ini salah satu ayat firman yang saya sangat suka membacanya ya, dan saya pikir punya janji yang luar biasa. Saudaraku, di sini dikatakan, ini yang aku lakukan, gitu ya, dibilang, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Saudaraku, kalau istilah anak muda sekarang ini harus move on, harus maju, harus bangkit. Kita nggak bisa lihat ke belakang terus. Kita nggak bisa meratapi terus. Kita tidak bisa menyesali terus. Hidup ini maju. Hidup ini maju, saudaraku. Saya pun berjuang setiap hari. Ya namanya menjalani hidup ya. Kalau sudah mendekati setengah abad mungkin sudah banyak yang terjadi. Kalau bicara penyesalan, bicara banyaklah saudaraku. Kenapa ya aku begini? Kenapa ya aku begitu? Coba aku dulu begini. Coba aku, banyak saudaraku. Tapi kita nggak bisa balik lagi. Kita nggak bisa balik lagi. Hidup ini jalan terus. Hidup ini jalan terus.
Ya kita tidak bisa membalik. Tetapi saya percaya kita punya Tuhan yang ajaib. Mungkin kita tidak bisa menghapuskan begitu, tetapi ada yang Tuhan bisa kerjakan di depan itu untuk mengubahkan keadaan itu. Jadi langkah pertama saudaraku, kalau saudaraku sudah niat mau kejar Tuhan, saudaraku, lupakan apa yang di belakangmu, saudaraku, lupakan. Di sini dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Lupakan. Ya, lepaskan semuanya. Lepaskan bebanmu, lepaskan ketakutanmu, lepaskan semua dosa-dosamu. Sadari saudaraku, apapun itu yang menjadi beban yang mengikat saudaraku, saya percaya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Tidak ada ikatan yang tidak bisa diputuskan karena Tuhan sudah menjanjikan itu. Tetapi yang membuat tidak bisa putus, yang membuat tidak bisa lepas karena kita tidak mau melupakannya. Kita terus mengingat, kita terus menyesali. Saudaraku, putuskan, lepaskan. Lepaskan bebanmu, lepaskan itu. Ya, tapi Bu, bagaimana menyelesaikan? Biarkan Tuhan bekerja di situ. Kita tidak punya kemampuan untuk itu, saudaraku. Setiap kata yang sudah terucap nggak bisa ditarik lagi. Setiap perbuatan yang sudah dilakukan tidak bisa dihapuskan. Nggak ada, saudaraku. Di dunia ini apa yang sudah keluar itu sudah tersebar, tidak bisa ditarik lagi. Tetapi Tuhan bisa mengerjakan buat kita. Makanya Tuhan katakan maju ke depan, lupakan. Paulus katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan saudaraku, hari ini saya mau mengajak juga kita semua. Mari kita mau maju bersama dengan Tuhan. Dan kita mau lupakan apa yang di belakang kita. Ya kalau saudaraku masih ada rasakan ikatan, diintimidasi, teringat, ada penyesalan. Ya saudaraku buka hatimu. Sampaikan kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Ya, akui semuanya di hadapan Tuhan. Kelemahanmu, dosa-dosa, kesalahan apa Tuhan. Aku dulu begini, Tuhan ampuni aku. Saya percaya, kalau kita tidak mampu melupakan, tidak bisa, Tuhan sanggup. Karena itu kita mengakui itu di hadapan Tuhan. Akui segala dosa, akui segala kekurangan, akui segala kelemahan, bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan melepaskan kita dari ikatan, dari belenggu, dari kegelapan, dari apa yang mengikat kita di masa lalu kita karena dosa, karena kesalahan, bahkan mungkin yang lebih lagi bukan kita aja, entah dari orang tua kah, dari nenek moyang, dari keturunan. Banyak saudaraku yang mengikat kita dengan masa lalu, banyak yang mau menarik kita mundur. Tetapi Tuhan punya kuasa, karena itu Dia yang punya kuasa, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tetapi bagian saudaraku ini kerjakan. Aku melupakan, Tuhan aku mau lepaskan semuanya. Aku mau lupakan semuanya. Aku mau tinggalkan semuanya. Aku mau letakkan semuanya hari ini. Dan aku mau maju bersama dengan Tuhan. Dan kalau itu masih terasa saudaraku, sepertinya ada yang mengikat, ada yang menghipit. Saudaraku perlu membuka hati lebih lagi. Mungkin perlu dilayani lebih lagi, perlu. Datanglah kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan punya jalan keluar yang terbaik. Sampai firman ini terjadi, aku melupakan. Sampai satu hari saudara katakan, Tuhan terima kasih. Aku melupakan apa yang di belakangku dan aku di sini katakan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Karena itu yang Tuhan mau saudaraku. Dia memanggil kita dan Dia mau saudaraku kita meresponi Dia. Dan di sini katakan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Pandang kepada Yesus, pandang ke depan saudaraku. Ada janji Tuhan, ada rancangan Tuhan, ada yang baik di depan sana. Kejar itu saudaraku. Pekerjaan Tuhan itu sempurna. Tidak ada yang kebetulan. Kalau ada yang salah, seringkali kita tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Tetapi Tuhan kita sanggup, bahkan terlalu sanggup. Karena itu hari ini saudaraku, kalau saudaraku menjadikan itu satu kepastian, ya udah dituntun Roh Kudus, ambil keputusan, aku mau maju. Yang berikutnya dilupakan, lepaskan saudaraku, supaya itu tidak mengikat, itu tidak menarik, itu tidak membawa kita mundur, supaya kita bisa terus maju. Dan di sini, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, Tuhan Yesus punya panggilan buat saudaraku dan saya. Kita dipanggil untuk mengenal Dia, kita dipanggil untuk percaya kepada Dia. Ada panggilan dari sorga, saudaraku, buat saudaraku dan saya. Itulah rencana Tuhan, itulah jalan Tuhan, itulah pekerjaan Tuhan. Hari ini mungkin kita tidak tahu, hari ini kita tidak mengerti, hari ini pun kita tidak lihat, tidak dengar. Tetapi percaya firman Tuhan katakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada panggilan Tuhan, ada hadiah saudaraku. Ya ini bulan Desember saudaraku memasuki Natal saudaraku. Ya ada panggilan Tuhan, ada hadiah Natal saudaraku ya buat saudaraku dan saya. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan cara kita benar-benar datang kepada Tuhan, berlari kejar Tuhan, lepaskan bebanmu hari ini, lepaskan semua yang membelenggu hidup hari ini, lepaskan saudaraku, bawa kepada Tuhan, fokuskan hidupmu kepada Tuhan, karena Tuhan punya panggilan, Tuhan punya hadiah.
Ada yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup saudaraku dan saya. Dan itu bukan sekedar, saya percaya apa yang kita lihat hari ini, apa yang kita rasakan hari ini, tidak ada apa-apanya dengan janji Tuhan. Karena itu mari saudaraku ya, kita mau meresponi firman Tuhan ini, kita mau sungguh-sungguh saudaraku, karena ini adalah satu kebenaran, bahwa Tuhan punya rencana, bahwa Tuhan punya kehendak, bahwa Tuhan punya panggilan dari surga buat saudaraku dan saya. Dan itu hanya bisa didapat di dalam Yesus. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak mendapatkan apa-apa. Jangan dasarkan ibadah kita, perbuatan kita, karena kita mau berbuat baik. Tetapi dasarkanlah karena kita percaya bahwa Tuhan mengasihi dan memberikan anugerah. Dan Tuhan sedang menuntun kita untuk menerima berkat, menerima anugerah yang Dia mau berikan kepada kita. Dan di sini lanjut saudaraku, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah ini dia saudaraku ya. Jadi bagaimana di sini dikatakan, jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ya saudaraku, dari ayat ini saya dapat ya, percaya saudaraku, Tuhan pasti akan menuntun. Jangan ragu, jangan takut. Karena di sini dikatakan, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ya, jadi kalau masih ada yang berbeda, masih ada yang berlawanan, masih ada yang tidak sesuai, kalau kita masih mau tunduk, masih mau nurut, Tuhan akan menyatakan itu saudaraku. Ya, betapa Tuhan baik ya saudaraku ya. Seringkali sebenarnya kita yang tidak sanggup, karena ketidakmengertian kita, ketidaktahuan kita, keterbatasan kita, membuat kita akhirnya kecewa, putus asa, takut, mundur. Tetapi sesungguhnya kalau dari Tuhan, Tuhan mau menyempurnakan, Tuhan mau menuntun. Bahkan kalau lain pun pikiran kita, Tuhan mau meluruskan. Makanya kita perlu benar-benar merendahkan hati, belajar, mengikuti, tunduk kepada Tuhan. Dan di sini terakhir, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi kalau ini sudah dikerjakan, itu baik saudaraku, kerjakan terus sampai selesai saudaraku ya. Ya puji Tuhan, ini firman hari ini yang saya dapatkan ya, sangat memberkati saya juga ya, untuk kembali semangat, untuk tetap kuat, tetap bertahan, karena benar-benar Tuhan kita itu luar biasa saudaraku. Jadi apapun keadaanmu hari ini saudaraku, seperti di awal tadi saudaraku, Paulus menuliskan ini untuk memberikan kepastian. Setiap hari Tuhan mau meneguhkan iman kita, memberikan kepastian. Karena itu mari kita terus belajar setiap hari, pastikan hidup kita datang kepada Tuhan, rendahkan hati. Ya saudaraku, rendahkan hati supaya ada satu kepastian dalam hidup kita, karena Tuhan kita ya dan amin, rancangannya ya dan amin, rancangannya yang terbaik, yang sempurna. Walaupun hari ini belum lihat saudaraku, percaya saudaraku, pegang Tuhan, dan apa yang harus kita kerjakan hari ini ya saudaraku, fokuskan hidupmu kepada Tuhan karena Roh Kudus menuntun hidupmu. Lupakan yang di belakangmu saudaraku, lepaskan semuanya, apapun bebanmu, bawa hidupmu kepada Tuhan, biar kuasa itu akan melepaskan kita, sehingga apapun yang terjadi di masa lalu kita yang membuat kita lemah, tidak baik, berdosa, itu bisa diputuskan supaya kita tetap maju dalam Tuhan. Dan kejarlah Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Dia punya panggilan buat saudaraku dan saya, panggilan dari surga. Ya, puji Tuhan, ini berkat Tuhan hari ini buat saudaraku dan saya. Saya berdoa biarlah firman ini menjadi kekuatan, sehingga kita hari ini kembali dikuatkan, diteguhkan saudaraku, kita kembali sukacita, kita kembali bersemangat karena ada jadi kekuatan bagi kita semuanya. Mari kita satukan hati kita tutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba bersyukur buat firman-Mu siang hari ini. Tuhan Yesus, secara manusia kami punya banyak kekurangan, keterbatasan ya Bapa. Tetapi kalau firman-Mu katakan hari ini, ada satu kebenaran yang sejati, bahwa Engkau Tuhan yang punya kehidupan, dan Kau punya panggilan atas setiap kami ya Bapa. Kau punya janji atas setiap kami, bahkan Kau terus menuntun kami ya Bapa. Hari ini Tuhan, kami mau buka hati Bapa, supaya ada satu kepastian dalam hidup kami Bapa, bahwa ada janji Tuhan dalam hidup kami, ada rancangan Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun hari ini tidak mengerti, tapi Engkau ada dalam hidup kami. Biarkan firman ini dimateraikan, bahwa ada Roh Kudus yang Kau berikan menuntun kami, supaya kami berhati-hati Bapa, supaya kami tundukkan hidup kami untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mengikuti petunjuk Tuhan, untuk mengikuti kuasa Roh Kudus dalam hidup kami Bapa. Dan hari ini seperti firman hari ini, supaya kami mau terus bertindak, kami mau mengejar, kami tidak mau dikalahkan dunia ini, kami tidak mau dibelenggu, tapi kami mau terus mengejar Tuhan Bapa. Dan kami juga mau berjuang Tuhan, kami mau melupakan apa yang di belakang kami Bapa, segala
keadaan-keadaan yang tidak baik, kelemahan, dosa, kekurangan, semua yang pahit, semua yang tidak baik Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami mau responi firman-Mu, kami mau lupakan semuanya itu, dan kami mau berlari, kami mau maju kepada panggilan-Mu atas hidup kami, dan biarlah kuasa-Mu yang menuntun. Tuhan, aku mengangkat tangan, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan firman-Mu, yang hari ini mau meresponi Tuhan, untuk mendapatkan kepastian dalam hidupnya, supaya rancangan Tuhan terjadi. Tuhan, Kau memberkati, Kau mengurapi, yang mau melupakan masa lalunya, yang mau melepaskan semuanya, dan mau bergerak maju, mengejar panggilan Tuhan atas hidupnya, meresponi Tuhan atas hidupnya. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan urapan-Mu ya Bapa. Biarkan urapan-Mu yang membebaskan, urapan-Mu yang melepaskan, dan apapun kekuatan iblis yang mau menghambat, semuanya dipatahkan kuasanya dalam nama Yesus. Genapi janji-Mu hari ini Bapa, bahwa Engkau akan meluruskan setiap jalan anak-anak-Mu yang sudah mulai berjalan. Tuhan, lanjutkan ya Bapa, lanjutkan sampai semuanya digenapi. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan semuanya kepadamu. Biarkan firman ini dimateraikan menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi setiap orang yang terus percaya dan berharap kepadamu. Sempurnakan firman-Mu, sempurnakan jemaat-Mu, sempurnakan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku, biarkan firman ini menjadi berkat saudaraku. Tetap kuat, tetap semangat, lanjutkan terus perjuangan saudaraku untuk tetap ada di dalam Tuhan. Sampai janji Tuhan digenapi, sampai panggilan itu dipenuhi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.